Sudah ada rencana dengan santri-santri nanti kegiatan di bulan Ramadan? Kegiatan di bulan Ramadan, alhamdulillah Masjid Zuratul Quran yang saya bangun sudah mau jadi bisa melakukan aktivitas di masjid yang baru. Masyarakat sekitar juga bisa mulai beribadah di masjid yang baru. Teman-teman juga silakan bisa mampir ke Masjid Zuratul Quran yang ada di Pondok Cabe. Jadi insya Allah sekarang ini udah 80%, dikejar sampai nanti mau masuk Ramadan, insya Allah jadi udah bisa dipakai gitu. Jadi beribadah menjadi lebih mantap, makanya saya juga kepengen nggak terlalu banyak aktivitas di bulan Ramadan. Saya pengen mengurangi syuting-syuting karena saya pengen bisa buka puasa bareng sama anak-anak, pengen buka puasa sama orang tua, pengen buka puasa di rumah gitu. Karena pengen, kalau tahun lalu kan ada pekerjaan sehingga habis ya gitu, aktivitasnya tuh habis gitu. Kak Igun, tapi apa sih yang membuat Kak Igun tetap konsisten nih sama anak pesantren tuh? Ya saya diajarkan sama Ustadz Fatih kalau ibadah ya harus konsisten. Kalau ibadah nggak konsisten nanti kita balik ke titik nol, itu kan nggak mau ya. Jadi ya insya Allah bisa istiqomah, bisa keimanannya bisa bertambah, bisa semakin baik gitu ya. Walaupun yang namanya manusia kan nggak ada yang sempurna ya gitu. Namanya kita hidup up and down pasti kan ada gitu. Ada malesnya, ada magernya, tapi ya insya Allah semuanya sebisa mungkin kita lawan. Goals dari Kakak sendiri apa sih yang ingin dicapai? Goalsnya pengennya hidup nikmat sejahtera dunia akhirat, itu aja sih goalsnya. Nggak ada yang lain. Kak Igun mungkin mau nyobain bulan puasa di Tanah Suci? Saya insya Allah tanggal 11 Maret insya Allah 10 hari terakhir akan berangkat umroh. Jadi insya Allah nanti tahun ini pertama kali puasa di Tanah Suci, pertama kali lebaran di Tanah Suci. Mungkin sama mama atau sama sahabat? Sama sahabat, karena mama kondisinya belum kondusif, kakinya masih bermasalah karena mama saya kan atlet balet ya, jadi memang kakinya kurang kuat ya akibat balet waktu masih muda. Mungkin untuk iklim sendiri di sana udah menyiapkan belum? Ya namanya ibadah, siap nggak siap harus siap gitu. Nggak ada persiapan, kan kita bukan mau lomba ya, tapi kita mau ibadah gitu. Jadi ya jalanin aja, ngalir aja di sana seperti apa. Selain bawa sahabat, mungkin ada santri-santri yang ikut? Kalau santri sih enggak ya, karena Masya Allahnya 10 hari terakhir biayanya juga nggak sedikit. Karena itu memang cukup spesial gitu, jadi ya saya bawa diri sendiri dulu aja. Insya Allah kalau ada rezeki baru ajak yang lain. Selain Lailatul Qadar di sana berarti? Iya insya Allah. Mau berangkat ke sana juga nih, ini tetap turun berat badan juga ya? Oh harus dong, terjaga. Sampai hari ini hampir menyentuh 25 kilo. Alhamdulillah baju yang lama-lama udah mulai gede-gede. Jadi aku sengaja nggak mau aku kecil-kecilin, nggak mau aku buat baru. Jadi biarin aja pakai baju yang besar-besar. Rasa banget berapa? Hampir 25 kilo. Hampir. Belum nyampe tapi hampir. Ya, oke? Kak Igun terakhir, sebelum berangkat ke Tanah Suci mungkin kan masjid udah mau rampung, akankah itikaf di sana sampai akhirnya berangkat? pengennya bisa itikaf di sana, bisa melakukan banyak banyak aktivitas keagamaan di sana lah insya Allah. Punya santri seperti apa bisa Apa? keberkahan punya santri? Ya Allah, kalau bisa keberkahan kan nggak bisa ngerasain ya kita keberkahannya seperti apa, tapi ya kebetulan saya bersama dengan Cinta Quran Foundation, Cinta Quran Center, kita memang selalu bersinergi, dan kebetulan saya juga punya rumah tahfiz, saya punya anak didik juga. Saya pengen anak didik saya ini masa depannya terjamin. Masa depan ini dalam arti kata adalah walaupun mereka belajar agama, tapi mereka bisa menjadi seseorang yang berguna dan bisa berbakti kembali ke tempat tahfiz di mana mereka belajar. Jadi alhamdulillah saya punya 20 anak asuh. Jadi gini-gini jadi orang tua punya 20 anak. Jadi saya total sekarang punya 170 anak. Oh, Masya Allah. Jadi ya senang. Makanya hari ini saya ikut hadir, ikut melihat seperti apa
proses wisuda kelulusan mereka gitu. Jadi teman-teman juga kalau ada waktu silahkan mampir ke Cinta Quran Center yang ada di Bintaro. Itu besar banget dan itu berasal dari tanah wakaf dari seseorang yang memang mewakafkan tanahnya. Masya Allah besar banget gitu. Jadi ya melihat momen-momen indah seperti ini tuh buat saya jadi kayak semakin semangat kerja, semakin semangat cari uang, yang mana ya apa yang kita punya juga kita kembalikan lagi ke Allah gitu. Jadi ya insya Allah hari ini senang lah bisa hadir di sini. Bisa dibilang kepuasan batin juga nggak sih dari sama? Kalau buat saya ya benar ya, ini kepuasan batin kita menjadi lebih terpenuhi, kehidupan juga jadi lebih tenang. Kita juga tahu kita kerja itu buat apa, kita capek itu buat apa gitu ya kan. Kerja itu kan ibadah ya, pengennya hasil dari ibadah kita juga kita kembalikan lagi ke ibadah. Kayak itu bisa lagi ada program Jumat Berkah nih, kayak itu mungkin seperti apa? Sebenarnya program saya bukan Jumat Berkah, tapi saya akhirnya mengakomodir buat teman-teman yang ingin ikutan yang namanya sedekah subuh. Jadi saya buatkan nomor admin di grup WhatsApp. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan sedekah subuh bisa hubungin admin saya. Gitu. Jadi kalian mau mulai sedekah subuh dari 1 porsi, 2 porsi, 5 porsi, 100 porsi, itu terserah kalian gitu ya. Tapi kalian bisa ikutan bareng sama saya di sedekah subuh. Gitu. Ini cerita awal mulanya gimana tuh bisa? Jadi kan awal mulanya balik lagi ya, saya tuh kan punya sahabat namanya Kaila. Jadi Kaila itu setiap hari dia masak. Karena dia punya banyak pembantu perempuan, dia masak di rumah, terus dibungkus-bungkusin, terus dibagi-bagiin ke tetangga. Jadi saya tanya apa itu, terus dia bilang ini namanya sedekah subuh. Nah pas saya mau buat sedekah subuh, kebetulan tetangga saya itu punya catering. Jadi situasinya menjadi lebih mudah gitu. Jadi saya budgetkan sekali makan tuh harganya berapa gitu. Jadi cateringnya itu yang menyediakan semuanya.